Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan kembali mengkaji tafsir Al-Quran, masih di surah Ali Imran. Kita sampai pada pembagian ayat 130 sampai dengan 136. Ayat ke-130 dari Al-Quran surah Ali Imran merupakan rangkaian tahapan pengharaman riba. Sampai dengan kemudian Allah SWT menurunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-275. Pengharaman riba itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada di Al-Quran surah Ar-Rum. Yang kedua ada di Al-Quran surah An-Nisa. Yang ketiga ada di Al-Quran surah Ali Imran 130. Kemudian yang terakhir ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi yang berlaku untuk kita adalah Al-Baqarah ayat 275. Sama dengan pengharaman khamr juga 4 tahap. Pengharaman khamr itu mulai di Al-Quran surah An-Nahl, kemudian ada di Al-Quran surah Al-Baqarah, Al-Baqarahnya 219. Kemudian yang ketiga ada di Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-43. Yang terakhir Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Maka yang berlaku itu yang ada di Al-Ma'idah 90-91. Ini tahapan pengharaman khamr sama dengan tahapan pengharaman riba. Kalau kemudian muncul pertanyaan kenapa tidak langsung diharamkan, ya tentu Allah SWT yang lebih tahu hikmahnya. Hanya kalau kita membaca sejarah, memang yang namanya khamr itu menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi seandainya mereka masuk Islam kemudian ayat tentang khamr langsung haram, ya membuat mereka kaget. Termasuk budaya riba itu sudah ada di era jahiliyah. Bahkan secara mencatat di kerajaan terdahulu itu juga sudah mempraktekkan riba, bahkan dengan bunga yang sangat besar. Sehingga kalau di masyarakat kita mengenal istilah lintah.
Nah, lintah bukan lintah air tapi lintah darat ya, itu sebutan untuk para rentenir penghisap darah ya. Kenapa disebut lintah darat? Karena nemplok terus nyedot getih. Ya, kita ke ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian makan riba. Sudah kita kaji di tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 secara lengkap ya. Riba itu artinya apa, jenis-jenisnya apa, dan bagaimana Allah SWT menawarkan solusi. Nanti catatannya dilihat Bapak Ibu. Ad'afam mudha'afatan, berlipat ganda. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah, la'allakum, supaya kalian tuflihun, kalian mendapatkan keberuntungan. Orang yang mengerjakan riba itu jauh dari keberuntungan. Sedangkan orang yang melaksanakan ketaatan itu akan mendapatkan keberuntungan. Ketakwaannya dalam bentuk apa? Kita semua sudah mengetahui, memahami makna takwa. Bahwa takwa itu sudah kita kaji di tafsir Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Dimensinya yu'to wala yu'so. Yu'to taat. Jadi kalau Allah bilang riba haram, ya tinggalkan. Jual beli halal, ya praktekkan. Itu namanya orang yang bertakwa. Kemudian dimensi yang kedua apa? Yushkaru. Orang bertakwa itu cirinya senantiasa bersyukur. Kadang orang hutang sesuatu bukan karena butuh, tapi karena apa namanya Bapak Ibu? Dulu ketika kita sekolah ada pelajaran namanya PKK ya. Di pelajaran PKK itu kita dikenalkan dengan 3 jenis kebutuhan. Ada primer, ada sekunder, ada tersier ya. Dulu ketika kita sekolah, motor itu ikutnya tersier. Yang sekunder apa? Sepeda. Karena satu kampung yang punya motor yang paling 1, 2. Yang lain sepeda-sepeda pun tidak semua keluarga punya. Karena sepeda juga termasuk harus ada harta untuk membeli begitu. Rata-rata orang bepergian yang menggunakan kendaraan yang dianugerahkan kepada tiap orang. Kendaraan yang semua orang punya. Kaki. Jadi kemana-mana ya orang jalan kaki. Kalau sekarang orang jalan kaki itu banyak yang nanyai. Dalam rangka apa katanya. Kalau sekarang orang jalan kaki itu dalam rangka mau pergi haji begitu. Ya, kalau dulu karena orang jalan kaki yang mau bekerja, mau ke pasar, mau ke sawah. Nilai manfaatnya yang mendapatkan kesehatan karena badannya gerak terus. Kalau sekarang kan duduk terus dimanapun duduk ya, di masjid duduk, di jalan aja duduk. Duduk di atas motor, duduk di atas mobil ya. Makanya kalau pengen sehat akhirnya pagi-pagi pada jalan-jalan. Nah, kemudian bergeser di tahun 90-an sampai dengan 2000, motor menjadi kebutuhan sekunder. Yang tersiernya ganti mobil. Kan. Nah, sampai sekarang juga mobil masih tersier. Karena apa? Ya tidak semua orang aslinya butuh. Butuh mobil kan kadang kala, tidak tiap hari dipakai. Kan. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak mendesak sebenarnya tidak perlu membeli. Apalagi kalau tidak punya harta. Yang membuat orang kemudian berhutang karena ada keinginan hartanya tidak cukup, akhirnya kemudian berhutang. Maka Allah SWT sudah memberikan panduan agar kita tidak terlibat riba, tidak berhutang. Itu diingatkan di Al-Quran surah At-Takasur. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan membuat kamu lalai sampai kalian masuk ke liang kubur.
Kalau di era dulu orang mau hutang itu takut, bahkan daftarnya sampai ke kejaksaan ya Pak, di era tahun 80 90 itu. Kalau mau hutang bank itu ke kejaksaan. Kalau sekarang malah tawari di kantor-kantor suruh pada hutang. Sekarang malah bukan di kantor-kantor nawarinya, lewat HP ditawari pinjaman online kan, gitu ya. Iya, tanpa jaminan. Tahu-tahu nanti masuk cair, kemudian datang tagihan kan, gitu ya. Makanya sekarang harus benar-benar mampu mengendalikan diri agar tidak jatuh ke dalam hutang. Maka Bapak Ibu ada prinsip yang harus kita pedomani sebenarnya. Kalau masih ada aset yang bisa kita uangkan, ya jangan sampai hutang. Maksudnya bagaimana? Tidak punya beras nih, tapi kita punya motor, ya jangan sampai naik motor tapi hutang beras. Gitu ya. Yang betul motornya dijual buat beli beras. Kan. Nanti pulangnya bagaimana Pak? Ngojek kan gitu. Masih ada yang bisa diuangkan. Kalau masih punya gelang, cincin, alih-alih jangan utang. Masih ada yang bisa diuangkan. Jangan sampai kita memakai harta, tapi di sisi yang lain kita punya hutang. Karena hutang itu perkara yang berbahaya. Apalagi kalau hutangnya kemudian tidak diketahui oleh ahli waris dan kita meninggal dunia, itu kan jadi perkara. Orang mati syahid saja itu akan tersandera dengan hutangnya, apalagi yang tidak mati syahid. An-nafsul mu'minu muta'allaqun bidainin. Jadi kalau tidak terpaksa sama sekali, jangan hutang. Jangan sampai kemudian kayak orang utang tadi, orang duwe apa-apa kan. Ini prinsip hidup yang keliru. Orang utang kurang semangat. Ini prinsip hidup yang keliru. Akhirnya tiap hari utang terus ben semangatnya berlipat-lipat kan. Utangnya berlipat-lipat. Nanti setelah tua hutangnya lunas tapi tidak bisa menikmati yang dia kumpulkan lewat hutang itu. Kalau ada pakai hartanya. Ini konsepnya. Maka dalam Islam itu boros dilarang, bakhil juga dilarang. Yang boleh apa Bapak? Iya, sedang-sedang saja. Tengah-tengah antara boros dengan bakhil namanya hemat. Hemat begitu ya. Bukan sedang-sedang saja ya. Hemat. Ini kaitannya dengan riba bisa dihindari dengan hidup hemat. Kalau boros nanti bisa terlibat riba. Kemudian 131 wattaqun narul lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Orang-orang yang terlibat riba jelas di sini oleh Allah Subhanahu wa taala itu diancam dengan neraka. Bahkan termasuk di antara kategori dosa besar. Dan dalam kehidupan dunia sendiri, orang-orang yang terlibat riba akan jauh dari rasa tenang. Yang meribakan ya merasa kurang terus, yang terkena riba, yang berhutangan riba, ya kepayahan. Jadi tiap hari harus jempalikan, ngumpulin uang untuk nyaur. Apalagi kadang-kadang anaknya beranak lagi. Bunganya berbunga lagi. Jadi bunga berbunga, anak bercucu. Iya, wong nyilih 50 juta dari 96 sih pimen Bapak. Ya, berarti kan gue nganake gitu kan. Jadi metu putune, metu buyute, metu canggahe kan begitu. Masya Allah. Jadi benar-benar cocok darahnya lintah darat ke benar. Kayak makanya kalau pernah ya sudah selesai ya jangan ditutup, masukkan kotak, kotaknya dibalangakan yang laut ya. Kunci kuncinya benar jadi buka kan, gitu ya.
Itu harus diingat, ada kesengsaraan dunia, ada kesengsaraan akhirat. Kemudian 132, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Wa atiullaha. Allah berpesan kepada kita orang-orang beriman untuk mentaati Allah. Bagaimana caranya? Pengen punya harta, ya silakan cari. Caranya dengan jual beli. Di Al-Baqarah ayat 275 ya. Allah akan menyampaikan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbatu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Pengen dapat harta banyak silakan lakukan kegiatan jual beli. Pengen kaya silakan jadi pedagang. Karena pedagang bahasa Arabnya tajirun. Tajir. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Kayak saya kita tajiro. Tajir melintir bisa nih Pak. Tajir melintir. Jadi kalau pengen kaya jangan jadi pegawai Bapak Ibu. Pegawai bisa mono-mono nih. Apapun pangkatnya sudah jelas. Penghasilannya segitu. Kalau pegawai kok penghasilannya di luar itu, ya tanda tanya. Sing endi ki. Ya kalau hanya bekerja itu pasti ada grade-nya, ada golongannya, ada kepangkatannya, dan sudah ada standarisasinya. Tapi kalau pedagang, tidak. Karena kadang hari ini bisa menjual barang sampai 100, besok bisa 50, pekan depan bisa sampai 200. Begitu. Lah kalau ingin jadi pedagang sukses, datanglah kepada orang yang sudah sukses. Ngaji. Jangan datang ke dukun. Dukunnya beume pinggir kali, meyek pan rubuh, jaluki suki. Kan salah alamat ya. Iya, datang kepada pedagang yang sudah kaya. Silaturahim, kemudian bilang, Pak, saya pengen kaya, ajari caranya. Gitu kan? Nah, dia akan ngajari caranya. Ini cara yang halal diajarkan semua. Setelah itu praktekkan. Yang namanya pelatih bola itu mantan pemain bola. Jadi kalau pengen kaya kok datang kepada orang yang tidak pernah kaya, ya salah. Yang namanya guru pasti pernah jadi murid. Aja ke guru karo wong sing ora sekolah. Ya, salah nanti. Jadi sunatullahnya begitu. Apapun. Belajar renang, ya pasti pelatihnya itu mantan perenang. Maka kalau ingin kaya, datanglah kepada para pedagang yang sukses. Jangan pada para pedagang yang bangkrut. Bangkrut ditakoni, kok melu bangkrut. Itu resepnya. Ilmunya dimiliki. Kemudian silakan pilih jenis usahanya. Kemudian usahanya maksimal. Kemudian ikuti alur-alurnya. Saya punya guru yang dosen tapi juga pedagang, sukses, punya banyak usaha. Beliau menyampaikan bahwa di antara kunci sukses usaha adalah promosi. Jadi kalau mau usaha jangan lupa. Makanya sering kita lihat ada rumah makan belum buka, iklannya sudah ada. Bahkan rumah makannya belum dibangun. Sudah ada tulisannya akan dibangun rumah makan apa gitu kan. Itu masih pekarangannya masih isinya rumput, sudah ada iklannya. Kalau sudah mulai dibangun akan ganti iklannya. 3 bulan akan shop opening. Jadi iklannya sudah ada. Nanti begitu grand opening gratis. Orang pada gemeruduk, terus disuruh testimoni. Unggah di media sosialnya masing-masing. Ini kan promosi. Jadi istilahnya buang dedek oli ayam. Iya orang diundang nih, untuk pada makan gratis. Menunya spesial, enak, orang semua memberikan respon positif. Begitu diunggah di medsos,
Semua orang kan lihat penasaran, maka paginya akan gemerutu ke situ. Yang jaga di warung, karyawan-karyawannya itu diajari menjadi FO yang baik, front office yang baik, ramah, sumen. Jangan CS customer service komrengut baik. Ya sing mantuku sapa. Ini kan bagian dari cara menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu ini bisa dipelajari. Jadi di Al-Qur'an surah An-Najm 39:40 itu Allah sudah wanti-wanti. Apa kata Allah? Walaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwasanya manusia tidak akan dapat apa-apa kecuali yang dia usahakan. Lah kebanyakan orang kita itu pengennya gampang, tapi duitnya akeh, kan angel Bapak Ibu. Pengen usaha sing gampang duitnya akeh, apa kira-kira Pak? Kan angel. Karena semua harus dirintis. Wong orang aja ya bayi dulu kan, bayi. Tidak mungkin ceprot lahir langsung umur 20 tahun kan ya orang mungkin. Jadi bayi. Bayi pun ya tidak bisa langsung jalan, ngaplang-ngaplang. Baru gue kemurep, merangkang, ngadeg, baru gue ini melayu-melayu kan. Ini tahapan-tahapan yang sebenarnya sunatullahnya Allah sudah ajarkan kepada kita. Hanya memang manusia itu umumnya adalah ajlan, tergesa-gesa. Kemudian melihat orang lain sukses, pengennya seperti orang lain itu. Padahal orang yang sukses itu juga, saya yakin, ngerintisnya luar biasa kan. Ya. Nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu baca misalnya kisah sukses para pengusaha itu juga jempalikannya kan ya luar biasa. Ada yang bangkrut sampai 10 kali, 20 kali, ada yang bahkan sampai ratusan kali. Dan sebenarnya ini kan diajarkan oleh ibundanya Nabi Ismail. Siapa Bapak Ibu? Ibunda Hajar ya. Dia bolak-balik Bukit Safa Marwah berapa kali? Berapa kali? Ketika sa'i? 7 kali. Dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, bolak-balik. Nyari apa sih? Nyari air. Masa nyari air di atas bukit? Iya, nyari orang dalam rangka minta air kan gitu kan. Jadi usia itu maksimal itu kan, 7 kali. Tidak kemudian sekali langsung nyerah. Ini supaya kita menjadi orang yang mentaati Allah. Kemudian 133. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Wasari'u dan bersegeralah kalian. Bahasa jalan blimbingnya sagseglah. Wasari'u dan bersegeralah kalian. Ila magfiratin kepada ampunan min rabbikum dari Tuhan kalian. Ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan kepada orang-orang yang terlibat riba. Meskipun ayat ini kemudian di masyarakat kita dipakai biasanya untuk kegiatan halal bil halal. Jadi kalau acara al halalu bil halali itu dibacakan surat ini. Karena nanti akan minta ampunan dan saling memaafkan. Padahal aslinya ayat ini kan rangkaiannya dengan ayat tentang riba. Jadi yang pernah terlibat riba, kata Allah, segera datang kepada Allah minta ampun. Kalau sudah minta ampun, apa yang Allah siapkan? Wa jannatin arduha samawati wal ard. Allah sudah siapkan al-jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka surga itu Bapak Ibu bukan untuk diperebutkan. Kenapa? Karena luas. Rebutan itu kalau jumlahnya sedikit, yang pengen banyak. Ini kan luas. Makanya perintahnya apa? Wasari'u, bersegera. Bersegera itu berarti balapan anjok. Yang sampai duluan itu akan menikmati kebahagiaannya.
Ya. Kemudian oleh Allah disiapkan untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Cirinya orang bertakwa apa? Ayat 134. Alladzina, yaitu orang-orang yang yungfikuna, mereka berinfak, fisarroi dikala senang, waddorroi dikala sempit, wal kadiminal itu orang-orang yang mengendalikan amarah, wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan manusia. Di ayat ini Allah menyebutkan 3 ciri orang muttaqin. 1, orang yang berinfak di kala lapang maupun sempit. Maka Bapak Ibu jangan pernah berpikir aku tak infaknya ngenteni sugih. Karena biasanya kalau nunggu kaya malah tidak jadi infak. Yang ada apa? Yang ada malah iman-iman. Karena ternyata uang itu semakin dihitung semakin kurang. Ngumpul ini Bapak Ibu, 10.000. Begitu celengannya dibuka, 990.000. Kurangnya berapa? Kurangnya 10.000. Enggak apa? Pas 1 juta. Jadi kalau ada yang minta Pak, ini Pak 10.000, nyung be kurang 10.000 sampai nyeluk 10.000. Makanya oleh Allah diingatkan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addata. Celakalah orang yang mengumpat dan mencela siapa? Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung wa addata. Eman-eman, apa maning duitnya anyar-anyar, lalu eman-eman maning. Ya duitnya lagi pada anyar-anyar ya, jadi eman-eman man go infak lah. Eman-eman. Iya, pandi kelelengi duitnya. Tuh, jadi berinfaklah di kala lapang maupun di kala sempit. Yang kedua ciri orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadiminal ghaitu. Orang yang mampu mengendalikan amarah. Jadi manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bakat untuk jengkel. Jangankan orang dewasa, bayi saja itu bisa jengkel. Nangis bisa nangis, jadi jengkelnya diekspresikan dengan cara nangis. Ya. Awalnya liris suaranya, begitu ibunya diam tidak respon tambah banter. Masih belum respon, lah aku mulai sikile kekecek ya nendang-nendang itu kan dalam rangka jengkel itu. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala marah itu disuruh untuk dikendalikan. Apa sebab? Kadangkala marah itu juga bermanfaat untuk mempertahankan diri, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga agama, untuk mempertahankan hak, itu perlu marah. Tapi kalau tidak, ya jangan marah. Makanya kalimatnya wal kadiminal itu. Orang yang mengendalikan amarah, bukan orang yang tidak pernah marah, tapi yang marahnya terkendali. Kenapa marah perlu dikendalikan? Karena kalau marah tidak dikendalikan, kemudian ngomong, itu bahaya. Ucapannya bisa menyakiti orang lain. Kalau bertindak, bisa melukai orang lain. Maka di berita-berita itu sering ada informasi, ada orang menganiaya orang lain. Gara-gara apa? Tidak bisa mengendalikan marah. Hanya lewat dipandengi jengkel, mau ini nantang, dianiaya. Ada orang lewat ditegur, tidak terima, dianiaya. Ini kan karena wal kadiminal itu tidak dilaksanakan. Atau Bapak Ibu yang sekarang sudah mulai rajin keluar, bepergian, jalan sudah mulai rame, ya wal kadiminal itu kendalikan amarah. Karena nampaknya di jalan banyak orang yang klaksonnya baru Pak. Jadi senengnya ngelakson terus. Wis kena ngarepe umpel-umpelan macet ngelakson, kayaknya lagi pamer ke klaksonnya anyar kayak Pak. Ben ora jengkel, anggere ora kayak gue jengkel, wong ngelakson bae kan gitu kan.
Ini wal kadhiminal ghaidz. Jadi semua orang yang di jalan, yakinlah mereka semua punya kepentingan. Jangan dengan dongkol. Ki wong kan pada ngendi ya, orang penting pada metu. Ya pati-pati metu ya penting Bapak Ibu. Kepentingannya pasti berbeda-beda. Ana sing kepentingannya mau ngenteni maghrib ya ana motor-motor kan kepentingan. Ada yang luru kolek ya ada kan gitu ya. Ada yang nyawang-nyawang ning dalan ya ana kan gitu. Iya nyawang wong pada liwat kan ya ada. Ya biarin kan tiap orang punya hak masing-masing. Tinggal pandai-pandailah mengendalikan amarah. Kemudian yang ketiga, tanda orang bertakwa apa kata Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas. Mudah memaafkan manusia. Maka sebenarnya minta maaf itu tidak nunggu tanggal 1 Syawal. Jangan sampai salah di apa namanya? Ditabung. Nyeluk maaf engkau lah ngenteni 1 Syawal. Yang masih hidup, kalau tidak bagaimana? Bablas kan begitu ya. Begitu merasa melakukan pelanggaran, ya minta maaf. Lah yang dimintai maaf, ya maafkan. Kenapa? Karena memberi maaf itu ibadah. Ada perintahnya di Al-Quran surah Al-A'raf 199 ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu 3 tanda orang yang bertakwa di ayat 134 surah Ali Imran. Kemudian Allah menutupnya dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsin. Muhsin itu orangnya sifatnya namanya ihsan. Apa ihsan itu? Kata Rasulullah al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Orang yang ketika beribadah seolah-olah melihat Allah. Namanya musyahadah. Jika tidak mampu, yakinlah Allah melihat dirimu. Namanya muraqabah. Itu orang yang al-ihsan. Namanya muhsin. Nah, di antara ciri orang yang muhsin itu satu, memaafkan orang yang menyakiti. Biasanya rada angel Bapak Ibu ya. Disakiti terus memaafkan itu rada angel. Bahkan kadang-kadang dimaafkan tapi proses hukum jalan terus. Ki angel maning Bapak Ibu. Wong dimaafkan kok proses hukum jalan terus. Kalau dimaafkan ya selesai kan. Karena maaf itu kan bahasa Arabnya al-afu ya. Al-afu itu artinya menghapus. Kalau sudah dihapus ya sudah hilang. Jangan sampai sudah dimaafkan tapi dongkolnya masih ada. Kemudian yang kedua tanda dari orang muhsin itu memberi kepada orang yang bakhil. Jadi besok kalau bikin kue menjelang Idul Fitri, kalau di kampung itu bikin lepet biasanya Pak. Tahu lepet ya? Yang dibungkus pakai janur, pakainya beras ketan, nanti dikasih kacang. Kacang lanjaran yang sudah tua itu bijinya. Kalau tidak ada ya kacang tanah. Atau bikin apem yang seperti mik gitu, pakai daun pisang. Nah, kalau bikin makanan, kemudian kau punya tetangga yang bakhil, tetangga yang bakhil ini tulis nomor 1 yang akan diberi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan sikap ihsan. Memberi kepada orang yang bakhil. Kalau memberi kepada orang yang biasa memberi, itu namanya balas budi. Ya. Berilah kepada orang yang paling bakhil. Kemudian yang ketiga, ciri orang muhsin itu orang yang silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Ya angel mani. Tiga nyami, ora dibatiri, malah didolani. Kenapa? Prinsipnya, batu tidak akan pernah bisa mengalahkan lumpur. Marah itu batu, lumpur itu memaafkan.
Jadi datang. Kayak di cerita pewayangan itu. Bhisma yang agung itu kan kalah ketika perang melawan Yudhistira, Pandu Dewanata. Itu karena apa? Tadi kesabarannya menyebabkan ilmunya Bhisma luntur. Makanya kalau dimusuhi, apalagi saudara kok memusuhi, jenengan jangan bilang, ya wis ta'ala deni, jangan bilang begitu. Tapi datang, silaturahim. Pak, kalau udah dibukain pintu bagaimana Pak? Ya diketok-ketok jendelanya. Pernah ada yang bertanya begitu, Pak, saya datang ke rumahnya orangnya menghindar. Datangilah sebelum waktu subuh. Iya, kan mesti orangnya keluar mau jamaah ini. Begitu buka pintu, datangi, salaman, nanti berangkat bareng, pulang kindil kan. Lama-lama kan ya, berdamai kan begitu. Ya, karena kadang-kadang memang seperti itu. Setannya sibuk ya. Setannya akan bisik, ya wis, wong sing di situ ya Anda jual, aku beli kan gitu. Ini nanti dua-duanya masuk neraka ini. Karena apa? Sama-sama memutuskan silaturahmi. Itu jadi orang musyrik. Ciri berikutnya dari orang mutakin 135, walladzina dan orang-orang yang idza apabila fa'alu mereka mengerjakan fahisyatan perbuatan keji audolamu angkusahum atau mereka mendolimi diri mereka sendiri zakarullaha mereka ingat kepada Allah. Jadi orang mutakin cirinya kalau melakukan pelanggaran itu segera ingat Allah. Contohnya apa? Mau jengkel, segera ingat Allah. Bagaimana cara ingat Allahnya? Baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hampir jengkel miki ya. Gara-gara apa sih? Gara-gara apa sih begitu diklaksoni bae wong ning mburi. Akhirnya kan jengkel. Lah setelah ingat Allah, langkah berikutnya apa? Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Ini langkahnya. Jadi ciri orang mutakin itu kalau melakukan pelanggaran diingatkan berhenti. Balik pengajian melakukan ngobrol. Suwe-suwe ngobrol kan ngerasani wong. Ngerasani wong, ngerasani umang, ngerasani sandal, ngerasani warna-warna. Temannya bilang, stop, stop, stop. Bisa jauh durung. Ki kayang wis gibah, ki. Stop, stop, stop. Astagfirullah. Meneng maning ya, melaku maning ngobrol maning gibah maning. Stop, 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 stop. Ya memang setan kan cerdas Bapak Ibu ya. Lah menggelincirkan kita ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang akan memberikan ampunan kecuali Allah. Makanya minta ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu dan mereka tidak melanjutkan apa yang mereka kerjakan. Jadi orang mutakin itu kalau sudah ingat Allah, dosanya berhenti. Sudah istighfar, dosanya berhenti. Dan tidak dilanjutkan. Karena ada juga orang yang sudah ingat Allah, tapi dosanya dilanjutkan. Stop. Apa? Kiwis gibah. Astagfirullah. Meneng kabeh ya. Harus menang terus aning takun maning. Miki anjuk dia ceritane. Lah kowe kepriye? Ini namanya tidak menghentikan. Wahum ya'lamun dan mereka mengetahui. 136. Ulaika mereka itulah jazauhum balasan mereka magfiratun ampunan. Jadi ini langkah-langkah mendapatkan ampunan Allah. Satu itu orang yang mau berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Yang kedua mengendalikan amarah menyebabkan kita diampuni.
Yang ketiga, memaafkan menyebabkan kita diampuni. Yang keempat, kalau melakukan pelanggaran atau menganiaya diri sendiri, ingat Allah, beristighfar, itu akan menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun, dan Allah siapkan jannah, tajri, yang mengalir, min tahtiyal anharu khalidina fiha, di bawahnya sungai-sungai. Wa ni'ma ajrul amilin. Wa ni'ma, dan sebaik-baik, ajru, pahala, al-amilin, untuk orang yang mengerjakan. Jadi pahala itu ditebus dengan usaha. Surga itu ditebus dengan takwa. Jadi kalau kita mengatakan kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, ya ada usahanya. Kalau kita mengatakan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya ada usahanya. Itu kan sama dengan orang mengatakan kepada Allah, ya Allah saya pengen kaya, ya ada usahanya. Anak-anak sekolah, ya Allah saya pengen pinter, ya ada usahanya. Jangan sampai keinginan-keinginan itu hanya permohonan tetapi tidak ada usaha. Di Al-Salsalah ayat 7, ayat 8, Allah sudah ingatkan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Artinya usaha sekecil apapun kita akan mendapatkan hasilnya. Usaha sebesar apapun ya akan mendapatkan hasilnya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini paket kajian kita Ali Imran 130 sampai 136. Insya Allah ngaji kembali, nanti kita ngaji kembali mulai tanggal 3 ya. Tanggal 3 di bulan April itu Jumat malam Sabtu. Terus nanti kajian kuliah subuhnya setelah itu berarti. Tanggal berapa berarti Mas? Dalam kita mulai ngajinya malam Sabtu, Pak. Bukan jadi pembukaannya malam Sabtu. Malam Sabtu, nanti baru Rebonya kuliah subuh begitu ya. Iya, barangkali masih pada nyadran jamaahnya atau masih pada ada yang qadha, ada yang lagi masih sawalan. Insyaallah. Demikian untuk kajian kita pada pagi hari ini. Nanti dilanjut kita ada rapat Bapak Ibu ya. Pengurus masjid dan jamaah alamin untuk persiapan kegiatan pengumpulan zakat fitri. Kemudian nanti kita rencana ada pengajian Bapak Ibu di 29 hari Ahad itu kita akan mengadakan pengajian pukul 10 pagi. Insya Allah ya. Tempatnya di Masjid Al-Amin. Iya. Pembicaranya ya wong parak Bapak Ibu. Sing saben dinten kepanggih begitu ya. Iya, kan wong parak ora sa nyusuli, ora sa nganter teka dewek balik dewek kan. Iya, nanti kita akan rapatkan setelah pengajian ini. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.